Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Qala Allah Ta'ala fi kitabil aziz, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai' dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Pemirsa yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dan yang kami hormati, hari ini adalah hari Jumat, di mana hari yang ke-21 Ramadan. Di kondisi suasana pandemik COVID-19 atau 19, banyak sekali masjid yang tidak dibuka untuk diadakan salat Jumat. Tetapi ada beberapa masjid yang memungkinkan untuk dilaksanakan salat Jumat. Karena itu pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan sebuah filosofi atau falsafat atau filsafat daripada sholat Jumat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, sebagaimana yang saya katakan tadi adalah bahwa ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai' dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Wahai orang-orang yang beriman, apabila sudah masuki hari Jumat, hendaklah segeralah kamu untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala dan tinggalkan semua aktivitasmu. Sesungguhnya yang demikian itu lebih baik jika kamu mengertinya atau mengetahuinya. Pemirsa sekalian, di dalam sholat Jumat ini ada 3 tujuan yang kita ingin peroleh, atau ada 3 tujuan yang kita lakukan. Yang pertama, sholat Jumat ini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Karena itu sholat Jumat ini tidak lagi bisa dipikirkan. Kita tidak boleh menafsirkan yang bukan-bukan. Yang jelas ini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala dan yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Karena apabila sholat Jumat merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala, kita harus tunduk, kita harus taat, kita harus patuhi, dan kita harus melaksanakannya. Dan juga sholat Jumat ini adalah kebutuhan manusia, kebutuhan yang paling mendasar. Karena itu di dalam Al-Quran surat Al-A'raf Allah berfirman, wa idh ahada rabbuka min bani adam min zuhurihim dzurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala sahidna. Dan ketika kami mengeluarkan anak cucu Adam dari tulang sulbi mereka, maka kami meminta kesaksian mereka, apakah aku ini adalah Tuhanmu? Kata Allah kepada ruh kita pada saat itu. Kita menjawab, qalu bala sahidna, kami bersaksi bahwa antallah. Ternyata persaksian primordial pada saat itu yaitu mengucapkan la ilaha illallah punya konsekuensi. Konsekuensinya adalah melaksanakan sholat, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang tidak pergi melaksanakan sholat Jumat berarti dia melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, orang yang tidak melaksanakan sholat Jumat kecuali ada darurat, maka mereka mengingkari kebutuhan dasar dalam diri. Boleh jadi orang yang tidak melaksanakan sholat Jumat karena memang dia tidak mau. Yang kedua, boleh jadi karena dia tidak tahu. Dan yang ketiga, boleh jadi memang dia dalam keadaan lupa. Bahkan Sigmund Freud mengatakan orang yang lupa terhadap perjanjian primordial itu adalah orang yang sakit jiwa. Jadi kalau kita mau ekstrim,
Orang yang sengaja tidak melaksanakan sholat Jumat, kalau tidak ada sebab, musabab, itu sebenarnya orang yang dalam keadaan sakit jiwa. Pemirsa sekalian, filosofi yang kedua dalam tujuan orang melaksanakan sholat Jumat adalah bagaimana di dalam sholat Jumat itu kita bisa mencari keistimewaan. Waktu mau masuk masjid kita sudah berwudu. Wudu itu adalah filosofinya kita harus bersih dan suci. Sampai masuk di masjid kita harus sholat sunat 2 rakaat tahiyatul masjid. Sholat tahiyatul masjid itu adalah penghormatan kepada masjid. Kenapa? Ini perintah Allah melalui Rasulullah SAW. Dengan catatan bahwa di masjid itu adalah tempat sujud, tempat suci, maka harus kita menghormati dengan sholat. Kemudian diperintahkan sholat qabliyah sebelum sholat sunat 2 rakaat sebelum sholat Jumat. Itu perintah Rasulullah SAW. Kemudian kita masuk isi saf-saf yang masih kosong. Kemudian kita sambil berzikir, sambil menyimak khutbah yang disampaikan. Pada saat sholat Jumat ada beberapa nilai filosofi yang bisa kita tangkap. Yang pertama, kita takbiratul ihram. Itu menunjukkan bahwa kita harus pasrah kapan dan di mana saja, pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pada saat bacaan doa iftitah, di situ ada kalimat-kalimat yang kita dengar, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Di situ terjadi transaksi perjanjian antara hamba dengan Khalik, yaitu sesungguhnya sholatku, hidupku, dharma baktiku, hidup dan matiku, kuserahkan semua pada Allah Subhanahu wa taala. Dan di dalam solat ada namanya ruku. Ruku itu adalah ketaatan. Bukan hanya ruku pada waktu solat, tetapi harus taat kepada aturan-aturan yang berlaku. Di situ ada sujud. Itu menunjukkan bahwa manusia harus menundukkan semua perasaannya dalam rangka menyembah Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir di situ adalah salam. Salam itu adalah nilai sosial. Di sinilah hikmah di dalam sholat Jumat. Bukan hanya perintah Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya kebutuhan pribadi secara mendalam, kebutuhan batin manusia, tetapi ada nilai sosial di situ, yaitu bagaimana kita disampaikan bahwa rapat dan luruskan sauf. Itu menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan antara siapa di sekitar itu, semuanya dia harus menghadapkan wajah kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga di dalam solat ada namanya tahiyat awal. Menurut ilmu medis bahwa yang saya pernah baca, orang-orang yang senantiasa melaksanakan solat dan bagi solat tahiyat itu sebenarnya minimalisir daripada penyakit ambeien. Kemudian tahiyat akhir itu sebenarnya dapat meminimalisir daripada orang-orang yang penyakit hernia. Oleh karena itu, pemirsa sekalian, ternyata di dalam sholat Jumat ini mengandung sejuta hikmah, tetapi yang kesimpulannya hanya beberapa hal yang bisa disampaikan. 1. Sholat Jumat adalah perintah Allah, wajib kita laksanakan, tidak boleh kita ingkari. Yang kedua, sholat Jumat adalah kebutuhan manusia, karena itu manifestasi daripada pada saat manusia melakukan transaksi perjanjian primordial, pada saat Allah meniupkan ruh ke dalam diri seorang ibu, maka muncullah kita, dan di situ Allah mengambil kesaksian. Dan dalam solat ada nilai kesehatan, di dalam solat Jumat ada nilai sosial. Semoga apa yang kami sampaikan bisa diamalkan, karena bagi orang yang mengamalkan itu juga menjadi pahala bagi orang yang menyampaikan. Barakallahu li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.